Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini juga kita akan melihat dan mendengarkan bersama debat yang sangat memanas antara Agatha dan para polemikus Islam, di mana para polemikus Islam tercengang ketika Agatha memperlihatkan satu data tentang kebenaran di dalam Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu tercatat nama Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan ya, di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka dan jangan kepanasan, dan mari memberikan komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Oke, saya di sini yakni untuk kita sekedar diskusi ya, bukan dalam, saya tidak ada berniat untuk berdebat dan lain sebagainya, tapi ya debat saya juga lah, orang disuruh di dalam Quran kok berdebat kok, gimana sih? Ya, Apa tapi saya tidak. perintahnya? Ya, saya tahu memang, tapi saya tidak tertarik lah untuk itu. Loh, berarti kau nggak ini dong, nggak mengamalkan perintah Allah dong. Berarti Anda belum Islam dong, belum Muslim dong. Masa perintah Allah nggak kau laksanakan? Wah, menentang Allah, disuruh debat. Loh, betul dong. Kan diperintahkan berdebatlah kamu. Nah itu, kalau disuruh berdebat dengan cara baik, debatlah. Berarti Anda nggak mengamalkan perintah Allah. Habis itu? Ya debatlah, janganlah nggak debat kita, debatlah. Ya, walaupun di situ ada beberapa notes untuk debat, tapi saya tidak ingin berdebat untuk itu. Maksud saya gini, Nggak kau amalkan perintah Allah, cemana ini? Nanti kau dilaknat loh sama Allah, gimana tuh? Oke. Jadi takut. bagaimana? Mari kita mulai. Debat ya? Insya Allah. Baik. Nah gitu dong, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan. Oke. Saya ingin bertanya Kak mengenai, saya hanya bertanya saja. Ada dalam, Mau disuruh debat kok bertanya, tapi bertanya juga disuruh sih. Kalau kalian dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran, tanyalah pada ahli kitab. Memang berarti abang udah ragu sama Quran ya, makanya abang nanya ya. in kuntum la ta'lamun. Bukan hanya ahlul kitab, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yunus 94 tuh. Iya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui sekira kamu tahu. Dalam konteks ini, konteksnya ya kontekstual. Jadi siapa yang dianggap tahu, yaitu yang tahu gitu. Oke, saya ingin bertanya mengenai hal ini. Di dalam kekristenan sendiri itu kan ada beberapa aliran, yang dimana masih ada yang melaksanakan selota, ada yang tidak melaksanakan selota. Dalam artian ada yang bersifat melakukan ritual, seperti misalkan teman-teman Kristen Ortodoks yang dimana mereka melakukan selotah itu ya seperti gerakan, mirip lah dengan gerakan Muslim walaupun tidak sepenuhnya sama. Tapi sedangkan dari teman-teman Protestan kebanyakan tidak melaksanakan selotah sebagaimana ritual yang gerakan seperti sholat dan lain sebagainya. Ya, walaupun Katolik juga melaksanakan brevier, tapi tidak melakukan gerakan seperti orang-orang Ortodoks. Pertanyaan saya, mengapa hal ini bisa terjadi berbeda-beda? Itu pertanyaan saya. Oke, ini kan maksud Anda kan? Ini kan? Kalau zaman Bentar. Ini kan? bagi Sang Bapa, Ya, betul, Sang Putra, betul. serta Sang Roh Kudus, Iya, betul. dan selalu serta sepanjang segala. Kenal mukanya? Ya saya nggak tahu. Ini saya. Oh iya. Bagus. Nah, pertanyaan, ya bagus. Nah, pertanyaan saya, mengapa muncul penafsiran yang berbeda dalam artian pelaksanaan ritual-ritual semacam itu?
Oke. Saya kasih analogi ya. Mudah-mudahan Pak Cik tahu ya. Pak Cik pernah tahu ada satu kelas namanya kelas 4. Itu muridnya ada 30 orang. Ada yang ngerjain tugas, ada yang enggak. Tapi yang ngerjain tugas itu disebut murid enggak? Yang ngerjain tugas ya? Iya, disebut murid. Yang enggak ngerjain tugas disebut murid juga enggak? Oh iya, iya. Nah itu. Jadi kalau Anda nanya tadi pertanyaan Anda, kenapa ada yang melakukan, ada yang enggak? Ya itu tadi. Semua orang Kristen itu adalah murid. Ya, Matius 28 ayat 19. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Jadi saya sebagai manusia, saya bukan guru. Saya bukan hakimnya. Jadi kalau ada yang mau mengerjakan, ya saya sebagai murid yang mengikuti guru saya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan saya, ya saya akan mengerjakannya. Ada yang tidak, ya itu bagian dia. Biar itu menjadi pertanggungjawaban si murid yang nggak mengerjakan tugas dari gurunya ini kepada gurunya gitu. Jadi apakah saya berkapasitas untuk mengomentari mereka? Ya itu atas keinginan masing-masing gitu loh. Jadi ada yang mau tetap selota seperti saya, ya saya menjadi murid yang baik. Ada yang tidak, ya kita tidak bisa menjadi seperti guru. Karena yang boleh menjudge murid ini benar, murid itu enggak, itu kan hanya guru. Sesama murid nggak boleh kan? Iya. Nah itu. Jadi mungkin sampai situ jawaban saya. Kalau Anda mengatakan ya masih memang sejak dari semula seperti demikian dan tidak berubah gitu. Nah itu saya lakukan gitu. Tapi kan kalau menggunakan Jadi kenapa teman-teman Protestan tidak melakukannya? Mungkin anggapan mereka, oh cara ibadah saya modelnya lain. Mungkin seperti itu. Oh saya mungkin nyembahnya dalam rupa saat teduh. Ada. Orang Kristen Protestan juga itu beribadah. Oh iya. Ada juga yang Protestan itu ya sujud sambil membungkuk. Ada. Semuanya itu ada. Tetapi kan yang mau disikapi adalah secara yang gak mirip dengan ortodoks kan, yang mau dikoreksi gitu kan. Ya gak masalah. Marilah kita berkapasitas sebagai seorang murid, karena saya murid. Saya gak berkapasitas sebagai guru yang menentukan ini benar, ini salah gitu. Karena Tuhan itu adalah hakimnya, bukan manusia. Gitu Pak. Oke, kalau menggunakan logika misalkan murid dengan guru, berarti kan seseorang yang tidak mengerjakan tugas berarti masih memiliki kesempatan untuk DO. Jadi anggaplah dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti dia bukanlah murid yang baik, dan yang kedua dia bisa di DO suatu saat. Oke, gini ya. Ini saya bukannya mau bukan sekedar membela atau apa ya. Teman-teman Protestan ini lahir dari Barat. Dan mereka itu tidak tahu karena Barat sendiri sudah mengalami perubahan. Jadi sebenarnya teman-teman Protestan ini dia tidak tahu peribadatan yang benar itu seperti apa. Makanya kenapa kami Ortodoks itu menyuarakan kembali kebenaran itu. Begini loh ibadah orang Kristen yang benar gitu. Karena ada, jadi gini nih, Protestan ini kan yang telat datang nih ya. Kalau kita analogikan ini adalah murid yang baru datang gitu ya. Dia gurunya ketika mengatakan, "Nak, kerjakan tugas ini." Nah, dia nggak tahu. Jadi Protestan ini adalah murid yang telat datang, yang tidak tahu dia harus mengerjakan apa. Jadi dia mengerjakan hanya sebisanya. Saya sebagai Ortodoks, makanya saya memberitakan ini. Gini loh ibadah kita yang disuruh guru kita. Gitu. Jadi Protestan ini ya saya anggap sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang telat datang. Makanya tidak tahu. Makanya sekarang saya sebagai murid yang gak telat datang, saya kasih tahu kepada mereka. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita sama-sama mengaku sebagai murid, supaya teman sekelas saya ini juga nggak di DO seperti yang Bapak takutkan, ya saya akan kasih tahu. Oh, good. Ya, saya rasa itu bijaksana sekali ya. Karena saya sendiri memang sebagai akademisi yang saya pernah masuk gereja karena untuk penelitian kan. Dan saya sebagai duta moderasi kan, maka penjelasan sampean ya baguslah gitu. Tapi saya ingin menanyakan juga satu hal lagi. Apa pendapat sampean mengenai, saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya ada pengkritik Barat yang dimana mengkritik Alkitab. Ada beberapa kata-kata atau ayat dalam Bible itu yang ditandai merah kalau nggak salah ya, yang dimana itu hitam apa merah gitu loh,
itu yang disangsikan bahwasannya itu Yesus pernah mengucapkan itu sendiri. Artinya itu bukan ucapan Yesus itu sendiri. Nah, pernah membaca artikel semacam itu barangkali Kak Agatha? Oke, jadi begini Bang. Ya. Ini Alkitab kami ini kan kesaksian para rasul tentang Kristus, tentang Yesus Kristus itu. Jadi yang merah itu adalah ucapan langsung atau direct speech yang dituliskan oleh rasul. Ya, jadi merah itu adalah ucapan Yesus langsung yang plek dituliskan. Dan narasi yang hitam-hitam itu adalah pemberitaan mereka, kesaksian para rasul. Itu. Jadi hitam itu adalah kesaksiannya para rasul. Kenapa mereka menandainya dengan tinta merah? Itu adalah ucapan Yesus yang langsung memang harus mereka tuliskan sebagai kesaksian mereka. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang Alkitab ini tidak maksud saya lebih tepatnya ke Perjanjian Baru ya. Berarti itu tidak murni semua apa yang diucapkan Yesus melainkan juga ada kompilasi dari perkataan murid-muridnya, begitu ya? Karena kan Tuhan Yesus itu nggak nulis kitab. Oh ya? Jadi ya, gini Bang, sebentar gini Bang. Ini Anda mungkin mengira kompilasi. Ya, kalau saya paralelkan ke Quran, ini udah pasti tulisannya hitam semua. Nggak ada tulisan langsung Allah. Kenapa? Karena yang menyampaikannya Jibril dan Muhammad. Ini nggak ada bahkan wahyunya langsung Allah. Makanya saya kasih contoh ya. Di Al-Hadid ayat 3, bukan katakanlah ya, nggak ada katakannya. Dialah yang awal dan yang akhir. Itu narasi Allah nggak langsung. Al-Hadid ayat 3 menurut Bang Salim ini satu ya contoh ya. Kamu paralelkan ya. Iya. Al-Hadid ayat 3 itu kan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Kira-kira itu perkataan Allah langsung atau perkataan Jibril atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah yang diturunkan melalui Jibril kemudian disampaikan oleh Rasul. Enggak, kalau dalam konteks yang tadi kita paralelkan, kan tadi saya bilang merah itu adalah perkataan Yesus langsung yang dikutip disampaikan di sini. Ya, merah itu adalah direct speech. Ya. Ya, gitu. Jadi saya tanya, Al-Hadid ayat 3 ini kira-kira Bang, ini tinta merah atau tinta hitam? Oh, saya paham. Oke, gini. Sepertinya ada perbedaan konsep ya. Karena begini, kalau di dalam Islam sendiri itu ada perbedaan kompilasi. Kalau dalam Quran itu semuanya adalah ucapan dari Allah. Sedangkan kalau ucapan daripada Muhammad itu sendiri itu dikompilasi dalam hadis. Jadi tentu apa yang di dalam Quran itu dia tidak bisa dikatakan kata-kata daripada Muhammad, melainkan kata-kata dari Allah itu sendiri yang diturunkan melalui Jibril, gitu. Nah, sehingga sampean mengangkat dari Al-Hadid ayat 3 yang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, itu dia ucapan Allah memang. Ucapan Allah yang diturunkan melalui Jibril, perantaraan Jibril, gitu. Dialah yang awal yang akhir. Kalau itu adalah ucapan Allah, Allah menunjuk siapa? Allah. Loh, masa Allah bilang dia? Ya, akulah yang awal dan yang akhir dong. Kalau itu memang perkataan Allah langsung. Dia itu siapa? Makanya saya nanya. Kenapa kalau itu? Tadi kan Abang jawab kan, oh itu perkataan Allah langsung, ya kan? Dialah yang awal yang akhir. Nah, kalau itu adalah perkataan Allah. Ini misal saya Allah. Dialah yang awal yang akhir. Loh, berarti saya menunjuk siapa? Yang awal yang akhir tuh udah pasti bukan saya. Karena apa? Kalau saya adalah yang awal dan yang akhir, sementara ini adalah perkataan Allah, nggak ada kul huwa kan? Ini kan dialah yang awal dan yang akhir gitu kan? Berarti Allah sedang tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah. Untuk memahami ayat Quran, sampai harus paham dulu namanya munasabah. Pernah tahu namanya munasabah? Pernah dengar istilah munasabah? Apa itu? Jelaskan aja. Oke. Munasabah itu keterkaitan, artinya keterkaitan. Jadi untuk memahami daripada ayat Quran itu, sampai harus memahami pertama asbabun nuzul, atau yang kedua ayat setelah dan sebelumnya. Ayat sampai harus membaca dulu daripada Al-Hadid ayat 1 dulu. Sabbahalillah, siapa yang dimarfu? Siapa yang disandarkan? Sabbahalillah, yaitu segala puji yang ditasbihkan kepada Allah, ma fis samawati wal ard. Jadi siapa yang mentasbihkan itu? Semua yang ada di langit dan bumi. Dan itu merujuk kepada Allah.
Sehingga ayat-ayat selanjutnya yang kata dhamir atau pronoun untuk kata gantinya he, huwa, misalkan menggunakan karena berarti ini kan di dalam Quran konteksnya dia menggunakan he kan atau huwa, maka dia langsung merujuk kepada Allah. Jawabannya dari mana? Dari ayat 1 Al-Hadid ayat 1 Sabbahalillah, karena di situ udah ada tuh huruf jernya atau preposition dalam bahasa Inggris itu for Allah. Lillah itu artinya for Allah. Nah, sehingga kalau sampai tanya kenapa Allah tidak menunjuk dirinya sendiri, karena di ayat 1 sudah di statement, di awal sudah dibaling, udah dikasih. Di ayat 1 apa sih? Coba penasaran. Coba dibuka. Sabbahalillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Hadid itu surah berapa ya? Al-Hadid kan? Al-Hadid kan? Iya, surah berapa ya? Aku berarti sampai 57 ya, oke. Iya. 57. Oke. Nih kan, ini kalau misalnya ini perkataan Allah, betul? Iya. Iya. Ini Allah nanya ya? Bukan, Allah memberikan statement. Allah memberikan apa statement. yang siap. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah? Dialah yang maha perkasa loh. Iya. Allah nunjuk siapa lagi nih? Loh. Bentar. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah? Loh, kenapa nggak kepada aku? Ini kan harusnya tinta merah nih ya. Dialah yang, bentar Pak, saya lanjutkan. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Loh, kok ini kayaknya Yesus ya? Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Nggak ada statement ini domir-domiran tadi, nggak ada. Loh, sampai ngerti bahasa Arab apa enggak? Loh, ini tadi kata Bapak, dia berstatement dulu. Ya. Ini kan kata Bapak, ini perkataan Allah langsung. Iya. Ini kalau bisa dianalogikan, ini tinta merah, tinta hitam. Ini tinta merah, karena ini perkataan Allah langsung. Hadis baru, perkataannya Muhammad. Nah, kalau ini adalah tinta merah, berarti Allah punya Allah atau gimana ini? Oke. Kadang ayat dalam Quran itu ada ayat-ayat yang bersifat taukid. Kalau ayat yang bunyinya seperti ini itu memberikan penjelasan tentang taukid atau penguatan. Bahwasanya Allah itu memberikan statement bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu akan bertasbih kepada siapa? Dia memperkenalkan namanya Allah. Jadi Tuhan sendiri memperkenalkan nama Allah. Kadang Allah juga menggunakan kata aku. Contoh kalau sampai yang buka ayat ud'uni fastajib lakum. Siapa yang berdoa, berdoalah kepadaku. Ud'u itu sifatnya fi'il amr atau komentek, perintah, kalimat perintah. Jadi kayak ayat ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah. Tapi kalau di dalam Al-Hadid ini konteksnya adalah Tuhan ingin memperkenalkan pertama nama dia siapa. Kedua, ingin memberikan sebuah pernyataan bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu memuja satu nama. Siapa itu? Allah. Gitu. Tahu Allahnya dari mana? Andai kata dia tidak menggunakan statement yang bersifat itu marfu, preposition. Dalam bahasa Inggris kan ada for, terus kemudian apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi, kemudian la, kemudian bi, seperti itu. Jadi andai kata ya, ini kita mau pakai analogi ya. Andai saya kalau mau memperkenalkan diri saya kan, pasti aku bilang kan, aku tuh cantik. Nggak mungkin ya, dia itu cantik. Hah? Ya pasti saya akan menunjuk orang kan. Ya. Loh, dia itu loh, yang bibirnya seksi merona loh. Ini saya mau memperkenalkan diri, saya nggak akan menunjuk kata dia. Pasti akan mengatakan, aku tuh bibirnya seksi, aku tuh begini, aku tuh begini. Nggak mungkin aku bilang dia adalah ini loh. Berarti ada yang lain kan? Gimana? Aku masih belum paham sih, Pak Salim, serius. Kalau Anda dengan mengatakan ini Allah lagi memperkenalkan dirinya loh. Iya. Ya. Kalau dia tidak menyebutkan nama dia, lantas kita mengenal nama dia dari mana? Loh, ya gini loh, aku Agatha loh. Ya. Aku yang matanya gini. Nah, sampai tadi udah nyebutin loh namanya tadi. Aku Agatha. Nah, dia ingin menyebutkan nama dia Allah. Tapi kenapa dia dengan mengatakan dia?
Loh, aku nggak akan mungkin mengatakan ini, makanya tadi simak ya. Saya paham. Sabar. Nggak pahamnya Aku di ini mana? Oke. Agatha loh. Aku, kata yang dipakai itu adalah apa? Aku, bukan dia. Loh, ini kenapa? Dia ini aku bingung Pak gitu loh. Ya. Jadi jadi kita harus memahami pertama gramatikal, yang kedua adalah tradisi. Dimana kalau kita menggunakan kacamata orang Indonesia, tentu akan kacau dalam memahami ini. Dalam kacamata bangsa Arab, tata bahasa Arab, ketika ada istilahnya bersifat taukid, dia akan merujuk kepada dianya itu yang dimaksud siapa. Contoh misalkan dalam tradisi Arab, misalkan saya namanya Salim kan ya. Salim itu adalah seorang penulis. Dialah memang yang pernah mendapatkan juara 1. Dialah memang seseorang yang pernah memperoleh tingkat nasional dan lain sebagainya. Tentu bagi orang Indonesia, tata bahasa semacam ini tidak lazim, tapi begitulah adanya bagi bangsa Arab. Pertanyaannya, Al-Quran itu diturunkan dalam bangsa apa? Dia diturunkan di bangsa Arab, otomatis tidak akan pernah mungkin menggunakan tradisi Yahudi misalkan. Dalam tata bahasanya ya, maksud saya gramatikal ya, variabelnya gramatikal. Tentu tidak akan mungkin menggunakan tata bahasa Cina, kan begitu. Maka dia harus merujuk kepada tata bahasa Arab. Begitu. Jadi untuk memahami ayat 3 ini, maka kita harus melihat dulu konteksnya apa. Itu di ayat-ayat sebelumnya. Karena kita tahu bahwasanya ada preposition yang menyebutkan li dalam bahasa Inggris itu for. Jadi kalau diterjemahkan secara literal, ini kan kalau sampean mungkin membacanya dari terjemahan saja ya, karena memang ada keterbatasan bahasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang asli, harusnya membaca sabbahalillah, yaitu telah disucikan kepada dia, yaitu Allah, ma fis samawati wal ard, oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Tapi untuk memudahkan, dalam bahasa Arab itu biasanya memang sering kata kerja, sebenarnya kata kerja itu sering disebutkan di awal, apalagi kalau sifatnya past tense atau fi'il madhi gitu. Maka sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, begitu. Jadi kita bisa merujuk langsung nih, siapa nih gitu. Lillah, Allah itu. Sehingga ketika kita menemui satu ayat yang tanda kutip bagi orang awam itu ganjil di ayat 3, huwa, loh siapa ya huwa ya? Nah, maka dalam gramatikal bahasa Arab kita harus merujuk kata sebelumnya apa? Lillah, begitu. Jadi misunderstanding Kak Agatha, dan saya memaklumi kalau memang ada dalam teman-teman budaya Arab mungkin seperti yang Anda jelaskan, saya mengerti. Tapi ini saya mau pertanyakan ini ya. Dialah yang awal dan yang akhir, ya kan? Yang johir, yang batin. Johir ini kalau di dalam definisi Indonesia itu apa sih Pak artinya? Lahir atau apa sih? Oh beda. Lahir dan zohir itu beda. Soalnya kalau kita lihat KBBI kan, zohir itu ya lahir gitu. Gimana ini? Oh iya, beda. Kalau zahir itu sifatnya itu lebih atas dari nadhif. Dalam bahasa Arab itu ada dalam menyebut kata bersih. Kata bersih itu bermacam-macam. Kalau bersih yang sifatnya itu hanya bersifat, misalkan kita habis ngepel, kita habis menyapu, itu kita menggunakan kata nadhif. Nadhifun. Pernah dengar sebuah ungkapan yang bunyi kebersihan itu sebagian dari iman? An-nadhafatu minal iman. Itu adalah sebuah hadis yang dimana hadis itu sebenarnya lemah. Itu hadisnya lemah. Tapi kalau zahir itu yang dia sifatnya bersih, yang bersihnya itu suci. Bersihnya itu lahir dan batin. Begitu. Dalam bahasa Arab seperti itu zahir. Oke, ini saya nggak ngerti ya dalam bahasa Arab. Saya karena gini Pak, karena dialah yang johir dan yang batin gitu kan. Berarti ini ada dia, jadi ini kayak antonim gitu kan. Ya. Nih aku juga bingung ya, zahir ini. Oh sorry, salah yang salah, saya yang salah. Itu tohir. Kalau zohir, ya, saya salah. Oke, saya salah. Yang betul kalau tohir itu yang bersih, sorry. Saya benar. Kalau zohir, saya kurang sepakat disebut lahir, tapi sesuatu yang nampak
Zohir itu sesuatu yang nampak, dan nampaknya itu terang benderang seperti matahari di siang bolong. Oke. Itu Jadi zahir. Allah nampak. Gimana? Jadi Allah itu nampak. Nampak yang dimana seperti matahari di siang bolong. Jadi Allah kelihatan lah ya. Ya seperti matahari di siang bolong. Sampai bisa Nampak melihat. kelihatan gitu. Kelihatan kan, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kan? Ya. Ya seperti itu zahir itu. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka kita bisa melihat eksistensi daripada Tuhan itu bil ayah, atau sesuatu itu dengan tanda-tanda. Berarti kalau zohir misal ya, minta maaf lahir dan batin gitu kan. Secara batin kita minta maaf, secara yang nampak kelihatan itu maksudnya apa? Kalau Dan- dalam tata bahasa Arab itu zohir itu yang jelas seperti saya memberikan analogi yang nampak, tapi seperti matahari di siang bolong. Jadi nampak sih nampak nih, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi mungkin sampai akan melihat bahwasannya berarti Tuhan bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya nggak gitu. Kita bisa melihat Tuhan tapi dengan tanda-tandanya. Begitu. Ya, jadi ibarat kata perbuatannya lah ya, gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Ini kan kita sama-sama tahu ya Pak, Islam itu ada di abad ke-7 ya. Betul tidak? Kalau menurut pengetahuan akademis iya, tapi kalau dalam self proclaim dari Islam sendiri tidak. Itu dibangun sejak Nabi Adam. Ya itu biasa, setiap agama pasti ada klaim. Klaim, iya. Ya. Klaim. Tapi kalau kita secara logika ya Pak ya, bisa nggak sih klaim ini dibuktikan gitu? Klaim bagaimana? Klaim bahwa dari Adam itu udah ada Islam itu bisa dibuktikan nggak? Ya kalau dalam sudut pandang Islam pasti bisa, tapi tentu akan bertabrakan dengan keyakinan yang dimana mengklaim dirinya juga penerus dari pendahulu begitu loh. Oke. Kita telusurin dari sini ya. Kira-kira Muhammad itu kalau memang dari Adam itu udah Islam, Muhammad itu sebelum dia umur 40 tahun ya bertemu dengan Warakah bin Nopal, agamanya apa kira-kira? Muhammad itu sebelum bertemu dengan sebelum menjadi nabi ya, dia mengikuti milah Ibrahim. Jadi yaitu agama atau keyakinan yang secara turun-temurun diyakini oleh bangsa Arab bahwasanya itu adalah ajaran daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Nama agamanya apa? Oke, bentar. Tidak terdefinisi. Berarti pagan Quraisy itu karena di sirah dikatakan Abdullah itu penyembah berhala. Berarti Mila Ibrahim ini penyembah berhala gitu? Tidak. Oh, Tidak. loh. Karena yang kita tahu kan sebelumnya itu kan pagan Quraisy ya. Kalau kita lihat ya dari Tidak latar, semua. dari Tidak setting kehidupannya Muhammad ini ya. Dia itu kan pagan Quraisy dan bapaknya itu juga kakeknya ya. Kakeknya itu juga sempat mau mempersembahkan bapaknya itu untuk kepada berhala kan. Waktu itu kalau nggak salah ini kisahnya ya, saya disirah kalau nggak salah disirah. Saya nggak punya bukunya, yang punya itu Pak Prof ada gitu. Dikatakan di situ mereka itu adalah penyembah pagan Quraisy gitu. Apakah Mila Ibrahim yang Anda maksud ini adalah pagan Quraisy gitu? Tidak. Jadi begini. Sebelumnya bahwasannya memang ada mungkin cerita-cerita yang dimana dibilang bahwasannya keluarga Muhammad itu adalah seorang pagan Quraisy, pagan penyembah batu-batu dan lain sebagainya ya. Tapi sepanjang yang saya ketahui bahwasannya tidak ada sirah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk itu. Oke, kalau kita lihat juga di dalam Quran ya settingnya gitu ya. Ya memang kebiasaan talbiyah itu juga itu dari pagan Quraisy kan, yang tawaf ya labaik Allahumma hubal itu kan sampai didokumentasikan dalam bentuk film. Itu memang tradisi pagan Quraisy itu dulu kayak gitu. Memang karena di Jazirah Arab sana memang seperti itu kan agamanya kan. Makanya ada dikatakan masa patroh. Oke, jadi begini. Di dalam suku Quraisy sendiri itu ada dua keyakinan yang eksis pada saat itu, yang dimana dia masih murni
mengandung ajaran daripada milah Ibrahim itu sendiri, dan yang kedua ada yang terkontaminasi dengan ajaran pagan. Nah, yang kita tahu setting Muhammad hidup pada saat itu betul, memang Muhammad itu hidup di tengah-tengah zaman daripada apa itu namanya penyembah pagan, betul memang. Tapi di satu sisi keluarga Muhammad itu sendiri dia tidak menyembah daripada pagan, begitu loh. Ini kebetulan ada teman saya. Nah, ini yang punya sirah. Halo Pak Prof, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, ini tuh kita dari Islam sendiri ya sumbernya. Boleh ditunjukkan Prof? Silakan. Nih. Ya, ini saya ada beberapa buku, ada 3 buku ya. Satu Sejarah Hidup Muhammad Hussein Haikal. Ya. Ulama Mesir Sunni, dan dari Al-Azhar dia juga menuliskan bahwa Nabi Muhammad di sini saat dia dilahirkan, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu adalah seorang penyembah berhala. Penyembah berhala. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa baca di Sirah Nabawiyah. Ceritanya ini nyampur sih. Ceritanya nyampur memang. Jadi ini berurutan. Mungkin aku jelaskan singkat ya, karena bentar lagi mau ini. Peristiwa ditemukannya sumur Zam-Zam itu membuat si Abdul Muthalib itu ingin memberikan kurban kepada berhalanya. Waktu itu ada kurban ini di Sirah Nabawiyah halaman 124 bab 29. Abdul Muthalib bernazar. Haikal, Pak ya. Karangan Husain Haikal ya yang itu ya. Yang kedua ini Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ya. Oke. Sirah Nabawiyah. Siap. Abdul Muthalib bernazar menyembelih salah seorang anaknya. Nah, jadi waktu dia ketemu sumur Zam-Zam, penemu sumur Zam-Zam itu diceritakan bahwa adalah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu punya 10 anak dan dia bernazar akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ya, untuk Allah kan ya. Untuk Allah di samping Ka'bah. Tadi di Husain Haikal sosok Allah itu disebut sebagai berhala. Oke. Dan di sini dikatakan Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal di Ka'bah. Patung Hubal ini ada di mana? Bapak tahu nggak kira-kira ada di mana? Iya, di samping Ka'bah kan ya? Enggak, di dalam nih, lihat. Patung Hubal terletak di atas sumur di dalam Ka'bah. Oh iya. Di dalam Ka'bah ada sumur. Sumurnya ada patung. Patungnya patung Hubal. Nah, patung Hubal ini yang dipersembahkan Abdullah, ayahnya Muhammad, itu kepada patung ini. Bahkan waktu dipersembahkan, lihat nih. Ya, mereka pergi membawa yang bersangkutan kepada patung Hubal dengan tidak lupa membawa uang sebesar 100 dirham dan hewan sembelihan. Ya. Jadi ceritanya waktu itu Abdul Muthalib mau mempersembahkan anaknya kepada Allah yang merupakan sesembahan dia, Hubal. Kenapa? Karena di sini tadi saya udah bilang, ya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepada siapa? Kepadanya di sini. Ini adalah Abdullah, anak. Ini Abdullah ini ayahnya Muhammad. Ya. Sehingga penebusannya terhadap sang berhala sampai demikian rupa yang belum terjadi di kalangan masyarakat Arab. Kenapa dikatakan belum sedemikian rupa? Karena akhirnya ini Allah menggunakan dadu ya. Dia menggunakan dadu. Abdul Muthalib menggunakan dadu untuk menyembelih anaknya. Namun akhirnya pengorbanannya kenapa besar? Karena dia sampai 100 ekor unta demi anaknya. Gitu. Dan memang di dalam Ka'bah itu selain ada patung Hubal di atas sumur, dan Abdul Muthalib itu mendapat petunjuk dari seorang lihat ini, baca tak? Dukun wanita. Yang itu dia minta Ibnu petunjuk ya? dukun wanita. Kalau Anda mengatakan itu adalah Allah, kenapa Allah dipakai dukun wanita? Kalau Anda mengatakan itu Allah, kenapa Allah ada patungnya? Patung Hubal. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa memang Nabi Muhammad
dilahirkan dia dari keluarga penyembah Hubal. Bahkan namanya sendiri diberikan, ini terakhir ya. Namanya sendiri diberikan oleh si penyembah Hubal ini sendiri. Ya, kita langsung buka halaman berikutnya. Oke. Aminah sudah hamil dan kemudian ia seperti perempuan lain, ia pun melahirkan. Selesai bersalin, dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib, ini kakeknya Muhammad, Ya. di Ka'bah bahwa ia melahirkan anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang. Halaman berikutnya ini gambar ya. Ini gambar rumahnya Nabi Muhammad. Orang tua itu setelah menerima berita, sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya Abdul Muthalib karena ternyata pengganti anaknya yaitu Abdul Muthalib sudah ada. Cepat-cepat ia menemuinya menantu itu yaitu Aminah. Diangkatnya bayi Muhammad itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Berarti yang memberi nama Muhammad ini agamanya Islam atau pagan? Tak. Penyembah berhala. Penyembah berhala. Oke. Gitu. Oh, berarti Itu sih apakah ini poinnya. Mila Ibrahim ini? Karena dia tadi kan Pak Salim bilang ya, agama Muhammad sebelum Islam itu ya ini. Apakah penyembah Hubal ini adalah Mila Ibrahim itu? Oke, itu Karena kakeknya Oke, baik. Itu ada dua sumber ya, yang dimana yang pertama adalah Ibnu Hisham. Kemudian yang kedua adalah dari Muhammad Husain Haikal. Betul ya? Yang saya ketahui dan akademisi muslim kebanyakan pasti tahu bahwasanya Muhammad Husain Haikal itu adalah bukan akademisi liberal. Pertama, dia tidak memiliki background pendidikan terhadap dunia Islam. Yang kedua, dia tidak memiliki background pendidikan terhadap sifatnya fikih Islam. Kemudian yang ketiga, sosok ini bahkan pun menafik ataupun bisa dibilang membatalkan daripada ayat atau mentafsir ulang seenaknya sendiri tentang ayat-ayat bersifat Isra Mi'raj. Sehingga kesaksian daripada Aku izin turun dulu, ntar naik lagi ada meeting. siap. Sehingga, Lanjut Pak. sehingga kesaksian daripada Muhammad Husain Haikal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Saya contoh seperti ini saja. Ketika ada seorang dokter berbicara tentang permesinan, apakah pernyataan dari seorang dokter itu kredibel? Tidak kan? Nah, sama dengan kasusnya Muhammad Husain Haikal. Saya mengetahui tentang sosok Muhammad Husain Haikal itu, makanya saya diam saja, saya menyimak dulu karena itu termasuk etika ketika berbicara ya. Ya itu, saya menyimak dulu. Nah, sehingga dua sumber ini iya. Di satu sisi Muhammad Husain Haikal dia terlalu tendensius kepada Muhammad. Kenapa? Karena dia sendiri adalah penulis liberal dan kedua dia tidak pernah belajar tentang fikih Islam. Sedangkan Ibnu Hisham, di satu sisi dia menjelaskan secara letterlek bahwasanya bagaimana keadaan sosiologis dan antropologis masyarakat pada saat itu. Ya kan? Nah, adapun kontroversi yang memang saat itu Abdul Muthalib itu bernazar untuk menyembelih anaknya dari 9 itu, kemudian yang hendak disembelih itu adalah Abdullah. Iya memang. Namun konteksnya pada saat itu dia mengikuti bagaimana nazarnya Ibrahim, bagaimana ajaran Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya. Seperti itu. Tentu kalau ini menggunakan kacamata daripada agama lain ya tidak akan make sense. Sama seperti misalkan bagaimana Trinitas menurut pandangan Islam ya, yang bagi Islam nggak make sense. Tapi tentu kami harus menghormati, kami harus menghargai bahwasanya ketika teman-teman Kristen mempercayai Trinitas, ya sudah gitu, lakum dinukum waliyadin. Begitu, sehingga kita kadang harus memakai kacamata yang lain. Begitu Kak Agatha ya. Oke. Jadi kalau Ibnu Hisham tadi tuh nggak valid juga? Ibnu Hisham. Kalau Ibnu Hisham, dia memang yang ulama yang dimana dia memperdalam daripada tarikh Islam itu sendiri. Dan kita memang menemukan beberapa fakta kan di dalam Ibnu Hisham bahwasanya memang ada patung-patung di sekitar Ka'bah. Iya benar. Kalau nggak salah ya jumlah patungnya itu 360. Bahkan ada gambar daripada Bunda Maria di dalam Ka'bah saat itu. Kenapa? Karena pada saat renovasi Ka'bah itu ada orang Kristen yang turut juga berkontribusi, mungkin desainernya kah atau apanya kah gitu loh, waktu perbaikan Ka'bah itu, sehingga mereka menempel gambarnya
Bunda Maria di dalam Ka'bah itu. Bentar. Ini nggak make sense kalau dikatakan desainer Ka'bah itu mungkin orang Kristen. Masa iya kalau saya dia nggak- desainernya orang Ya, Kristen, saya masa dia menaruh gambar Bunda Maria di situ? Ini kan sangat nggak logis gitu loh. Nah Ya. itu, tapi itu tadi sih ya. Jadi kita tahu bahwa memang kalau dikatakan Islam itu udah ada di zamannya Adam ya, di zaman Muhammad aja sebelum dia diangkat menjadi nabi umur 40 itu juga tidak bisa membuktikan Islam itu sudah ada gitu kan. Jadi akan sangat bertolak belakang sekali gitu. Jadi kalau klaim itu boleh, tapi ya jangan klaim-klaim bodoh lah istilahnya. gini. Jangan klaim yang nabrak sendiri gitu loh. Jadi akhirnya kan kejedot kan nggak enak gitu. Jadi ya begini, klaim itu sendiri yang mengklaimkan Allah itu sendiri. Memang Allah yang pronounce, yang announce, bukan pronounce, sorry, announce bahwasanya Adam sampai pun Rasulullah itu memang Islam. Tentu dalam kacamata Islam ya kita harus meyakini, sama seperti Anda ketika mengatakan bahwasanya Yesus itu yang awal dan akhir, gitu kan? Ya Anda kan, ya bagi Anda Yesus sendiri yang announce gitu loh. Ya bagi kami itu tidak make sense gitu. Tapi ya Anda akan menyalahkan Islam pun ya that's okay gitu loh. Ya begitulah namanya keyakinan seperti itu. Siap. Kalau Anda mengatakan ya, kalau Yesus mengannounce dirinya adalah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17, tentu itu data di abad 1 gitu. Itu lebih make sense ya, karena ilah-ilah yang lain itu belum pernah ada yang mengatakan hal demikian. Baru Allah Yesus itu- lah pencetus sabar. Itu kan data abad 7 kan. Iya, Anda iya, kan kalau mau mengatakan Al-Hadid itu ya jelas itu data abad 7. Itu pun manuskripnya saya nggak bisa temukan ya hingga detik ini ya. Ya saya hanya bisa meyakini klaim yang awal dan yang akhir itu di dalam Al-Hadid ayat 3 ya karena itu keluaran dari Kairo 1924. Itu klaim baru di tahun 1924. Saya nggak tahu nyonteknya dari mana ya. Itu ya kalian sendirilah yang merembukkan itu ya kan. Tetapi klaim atau announce Yesus itu sendiri dengan mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir tertulis di dalam surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, tentu dia adalah pencetusnya. Dia adalah yang pertama dan satu-satunya mempelopori itu ya. Kalau next di generasi berikutnya ada yang mencontek ya, karena di mana-mana ya Pak ya, yang palsu pasti datangnya belakangan. Gak mungkin yang asli itu datangnya belakangan, itu kayak sinetron itu namanya ya kan. Tentu yang palsu itu ibarat kata kayak uang ya. Gak mungkin uang palsu duluan ada, yang asli nggak belum ada. Ini secara logika gitu kan. Ya jadi kalau Anda mengatakan itu klaim-klaim ya berhak dong. Bahkan ini harusnya lebih paten dibandingkan klaim yang ada di baru-baru abad ini gitu kan. Jadi kalau masalah klaim itu ya saya rasa ya kita tahu siapa yang mengklaim itu. Sementara Kristus, Yesus itu apa yang dia katakan itu juga yang dia katakan di zamannya Nabi Musa, di zamannya Abraham gitu. Jadi kalau sementara iman yang lain kan ini nggak ada ya. Kayak Buddha, kayak siapapun itu nggak ada. Ini klaim baru satu-satunya the one and only yang dilakukan Yesus di abad pertama gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu udah ada di abad-abad sebelumnya, apakah bisa kita bilang bahwa sebenarnya Islam yang sekarang itu adalah Kristen dulu? Kalau Karena klaimnya hampir mirip. ya oke. Karena klaimnya hampir mirip gitu loh. Ya, kalau Anda mau mengatakan Allah adalah yang awal yang akhir ya, Al-Hadid ayat 3. Apakah kalau kita menggunakan logika kita, maka Allah itu adalah Yesus kan gitu. Karena Allah itu dapat klaim dari Yesus. Jadi hanya dua ya. Apakah Allah adalah Yesus atau Allah nyontek Yesus? Oke, tadi Hanya Anda dua itu. menggunakan oh ya. Oke. Tadi kan Secara Anda logis gitu dong. Karena yang mengatakan ya, yang awal dan yang akhir itu, yang zohir dan yang batin itu Oke. sudah pasti Yesus. Nah, Oke. itu cuman itu aja dua itu aja. Kalau nggak Allah adalah Yesus atau Allah niru Yesus. baik. Cuman itu. Oke. Kalau Anda menggunakan logika yang terakhir itu biasanya menyontek ataupun yang terakhir itu palsu, berarti apakah perjanjian baru atau dalam konteks ini adalah Bible
itu artinya palsu karena lebih duluan Taurat loh. Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud itu adalah penggenapan. Itu adalah nubuatan yang digenapi di perjanjian baru. Nah, mungkin Bapak nggak tahu ya, perjanjian baru itu adalah yang memang dikatakan nabi-nabi, disaksikan para rasul. Jadi perjanjian baru itu adalah nubuatan nabi-nabi, ya. Perjanjian baru itu adalah yang disaksikan oleh para rasul. Iya kan? Makanya utusan itu ya, ini juga mungkin teman muslim nggak ngerti ya, kenapa ada nabi ada rasul ya. Nabi itu adalah penubuat, nevi, penglihat, penubuat. Rasul itu adalah yang diutus untuk menyaksikan apa nubuatan itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah janji dan penggenapan. Makanya dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan artinya perjanjian baru nyontek perjanjian lama, bukan. Justru penggenapan. Karena Musa mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yesus itu menggenapinya, mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Nuh itu mendirikan bahtera, yang membuat bahtera untuk menyelamatkan orang. Yesus itu mendirikan gereja untuk menyelamatkan semua orang melalui gerejanya. Jadi ini penggenapan. Adakah Janji dengan penggenapan. Adakah Bukan janji yang mengatakan dari perjanjian lama dicontek ke perjanjian baru. Ini banyak orang Kristen yang ngiranya karena kata perjanjian lama perjanjian baru seolah-olah dirubah atau seolah-olah nyontek. Tidak demikian. Itu. Jadi Alkitab kami perjanjian lama dan perjanjian baru itu kenapa ada dikanonkan keduanya, yaitu sebagai bukti, janji dan bukti. Perjanjian lama janji, perjanjian baru itu bukti. Jadi kalau mau Anda samakan seperti kitab Anda, nggak mungkin Pak nyontek disandingkan. Nah kayak maaf. Kalau Quran ini jelas, ya, nggak ada Tauratnya, nggak ada Injilnya, nggak ada Mazmurnya. Ya saya nggak tahu ini isinya apa, konsepnya apa, Tuhannya nggak ngerti saya. Tetapi berbeda dengan perjanjian baru, kalau mau dikatakan sebagai pencontekan, nggak ada Pak. Uang asli itu, uang palsu itu menyertakan uang aslinya. Ini akan sangat goblok, ya. Logikanya adalah sangat dungu ketika ada uang palsu menyandingkan dirinya dengan uang asli. Masa uang palsu menyandingkan dirinya dengan uang yang asli? Jelas nggak mungkin. Nah, yang ada itu yang nyontek pasti akan bilang, oh, yang ono palsu. Rata-rata kan gitu. Rata-rata orang yang nyontek gitu. Oh, saya loh yang ori, yang ono dirubah-rubah. Pasti rata-rata kebanyakan gitu. Nah, ini secara logika ya, secara ya awam lah ya kita bilang gitu, Pak. Silakan, Pak. apakah ada ayat yang mengatakan bahwasanya memang perjanjian baru itu sebagai penggenap? Betul, ada. Yesus sendiri mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi semua perjanjian lama itu menceritakan tentang Yesus. Karena Yesus yang ngasih itu ayat, maka dia menggenapinya. Oke, baik. Ya, contoh. Dia harus inkarnasi dari perawan, jelas. Dikatakan ya di dalam Taurat Musa, Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu. Nah, berarti ada keturunan dari perempuan. Padahal secara kacamata Yahudi, keturunan itu dari laki-laki di mana-mana, betul nggak? Ya. Tetapi kenapa Musa bisa menuliskan hal itu? Ya karena Yesus itu sudah mengatakannya kepada Musa terlebih dahulu, berapa ribu tahun sebelum dia inkarnasi. Di zamannya Adam, bayangin, itu baru satu. Lalu di dalam kitab nabi-nabi Yesaya dikatakan seorang perawan perawan virgin akan melahirkan yang disebut Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel. Dia lahir dari perawan. Ini penggenapan. Maka perkataan Yesus itu nggak bisa dibantah. Mau kayak gimana pun nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena dia yang maha tahu. Di masa depan dia harus menggenapi itu. Gitu. Di dalam Mazmur Daud dikatakan ya, kaki dan tangannya tertusuk, orang-orang membuang undi atas jubahnya. Dan itu yang terjadi. Disaksikan para rasul bahwa orang-orang itu menusuk kaki dan tangannya di atas kayu salib, dan orang-orang membuang undi atasnya. Dan ini
penggenapan. Makanya kenapa para rasul itu sedemikian rupa percaya kepada Kristus, karena memang benarlah apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Nah, ini pertanyaan Bapak terjawab di sini. Apakah benar ada klaim di Perjanjian Baru itu adalah nubuatan di Perjanjian Lama? Ada. Apakah ada klaim di Perjanjian Lama bahwa di Perjanjian Baru akan demikian? Ada. Ini saling melengkapi, saling mendukung. Ada benang merahnya. Seperti itu, Pak. Jadi kami itu orang Kristen itu nggak bingung sama kitab kami. Seperti itu. Tetapi ya itu tadi, Pak. Di dalam kitab Anda yang saya baca Quran selama ini, saya bingung. Saya bingung, saya tidak menemukan benang merah. Apa tujuannya Yunus hidupnya demikian, tujuan Ayub demikian, Musa demikian, saya juga nggak ngerti. Esensinya nggak saya dapat. Dari segi mananya coba? Ya saya bingung, kisah-kisahnya itu aneh-aneh semua. Contoh? Ada yang ketemu Abraham, ketemu matahari. Oh ini Tuhanku, ini saya nggak tahu ya. Di dalam Taurat Musa nggak pernah ada kisah seperti itu gitu ya. Yang ada itu di dalam Taurat Musa menuliskan tentang Abraham bahwa Abraham itu bertemu dengan Tuhan itu dalam rupa 3 orang manusia. Kejadian 18. Nggak ketemu bulan, ini Tuhanku, ketemu bintang ini Tuhanku. Ini saya sih agak ketawa sedikit ya. Ini narasi dari mana ini? Taurat mana lah yang nulis kayak gini nih? Agak lucu juga. Ada beberapa lain yang juga saya agak lucu ya lihat kisah-kisahnya gitu juga. Itulah Pak, kira-kira banyak sebenarnya. Kalau Anda bilang Ibrahim itu bertemu matahari dan sebagainya, kisah itu justru malah ditemukan dan itu justru malah dari Taurat itu sendiri. Untuk lengkapnya, Tauratnya? karena terlalu panjang kalau di sini, Anda bisa buka daripada video YouTube, saya bisa sarankan Rabbanians ID. Anda cari. Enggak. Di Tauratnya Anda punya Taurat? Saya penasaran. Di Rabbanian, di Perjanjian Lama. Ya, adapun kalau di Taurat Musa yang mana itu? Saya penasaran. Kisah Abraham ini kan tertulis di dalam Kejadian ya. Di Kejadian mana saya sepanjang hidup membaca Alkitab ya, membaca Tauratnya Musa, itu nggak pernah ada. Makanya saya sarankan Anda untuk melihat video daripada Rabbanians ID. Saya beriman kepada kitab sih yang tertulis ya, bukan ya. Kalau video itu kan narasi-narasi orang yang saya nggak tahu sumbernya entah dari mana gitu. Kalau dari sumber Alkitab sendiri, Taurat sendiri ya, ini saya punya Tauratnya orang Yahudi dan saya punya Septuaginta. Kebetulan saya punya Septuaginta yang dikanon oleh gereja sendiri di abad keempat, dan saya juga punya Tauratnya orang Yahudi rabbinik yang sekarang ini. Itu saya nggak pernah menemukan yang demikian gitu. Ini makanya saya baru nemu ini. Ini Taurat yang mana saya nggak tahu, Musa yang mana, apakah Musa nabinya orang Israel atau Musa orang Arab, saya juga bingung Pak. Oke, saya baru nemu. Jadi menurut yang saya baca daripada analisa yang dikembangkan itu, bahwasanya legenda itu, jadi di dalam Al-Quran itu yang Anda maksud itu di dalam yakni Al-Anbiya ayat 51. Jadi ya itulah, kemudian legenda tentang itu justru malah sebenarnya dimuat dari kitab apokrifa Yahudi bernama Sefer Hayashar. Saya nggak tahu bacanya gimana sih itu, Sefer Hayashar gitu. Dalam apokrifa, legenda, siap. Ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Quran sendiri itu tidak menjelaskan secara sebagaimana itu. Jadi tunggu Pak. Jadi Anda mau bilang Quran ini ngambil dari kitab apokrifa gitu? Wow. Bukan. Bukan. Makanya yang Anda maksud itu, yang katanya Anda bilang bahwasanya tuh Ibrahim itu mencari Tuhan tanda kutip melihat matahari dan sebagainya. Anda bisa sebutkan ayat mana dalam Quran yang mengatakan demikian? Maksudnya? Itu Ya, dari kata Anda itu kan dari Taurat seperti demikian. Anda kan sumbernya katanya dari Taurat, ya kan? Tapi sepanjang saya baca Taurat itu nggak ada. Lalu Anda mengatakan, oh itu dari kitab apokrifa. Loh, kitab apokrifa jelas kitab palsu. Kenapa Quran mengutip dari kitab palsu, Pak? Al-Quran tidak ada mengutip itu.
Loh, oke. Jadi dari mana itu tahu kisah tentang Ibrahim itu ketemu matahari? Oh, inilah Tuhanku, ketemu ini lagi. Itu dari mana Pak kira-kira legendanya, Pak? Oke, jadi sebentar ya. Jadi di dalam Quran sendiri itu tidak ada mengatakan bahwasanya Ibrahim itu mencari Tuhan dan lain sebagainya. Nah, adapun seperti itu ternyata nggak ada. Apa namanya itu tentang itu adalah kalau nggak salah dari tarikh ataupun penafsiran daripada Ibnu Ishaq kalau nggak salah, dan itu terpengaruh daripada ayat-ayat Israiliyat. Oh enggak, saya pernah baca Ibnu Hisham itu justru kata dia itu tidak terpengaruh oleh kisah-kisah Israiliyat. Saya sering baca itu. Pak Prof itu selalu nulis itu. Kalau Anda bilang, makanya saya kan bilang tadi kayak tidak salah. Tunggu Pak. Ini kan ayat Quran ya. Itu saya tahu ayat Quran. Anda bilang tadi itu tidak di Quran. Itu jelas saya lihat, saya baca. Nah, itu sendiri kalau menurut Anda berdasarkan tafsiran dari terpengaruh oleh Israiliyat, berarti Quran ini terpengaruh oleh kisah-kisah Israiliyat gitu? Bukan. Jadi gimana ini, Pak? Iya, makanya siap. Kita mencari ayat Qurannya dulu ya. Boleh. Oke. Ini kalau nggak salah, ini ayatnya ini adalah dicari di dalam surah Al-An'am kalau nggak salah. Sebentar, saya carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Ya. Tapi ini keren loh, Pak Salim ini kayaknya dia akademisi juga, kayaknya Pak Ustadz ya? Atau apa? Guru pesantren kah? Enggak, saya akademisi saja. Siap. Oke, sambil saya mencari dulu, mungkin sampai ada yang mau disampaikan. Jadi saya sambil mencari begitu, nanti kalau ketemu saya kasih. Iya, boleh Pak. Oh, itu ada yang nge-spill Al-An'am ayat 78. 76. 78 ya? Oke, sebentar. Al-An'am ayat 78. Oke. Kalau nggak salah ayatnya begini, falamma janna alaihi lailu ra'aku kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la ahibbal afilin. Oh ya. Jadi begini. Ayat ini itu sifatnya adalah dialog. Monolog. Ayat ini bersifat monolog. Saya lupa penafsir siapa yang mengutip tentang ini atau yang menafsirkan tentang ini. Saya memang pernah baca tentang tafsir ini. Saya lupa, memang Kak Agatha ya. Jadi sorry karena keterbatasan memori ya. Jadi ini adalah sifatnya monolog. Seperti andai kata kita seperti mengandai-andai pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita jadi dokter ya? Enggak enak. Soalnya ngeliat darah. Kayaknya enak jadi ini deh. Nah kayak gitu. Jadi Ibrahim pada saat itu ketika melihat sosiologis masyarakatnya, bahkan bapaknya sendiri yang dimana penyembah berhala dan membuat patung, dia itu membuat monolog pada diri sendiri, permisalan bahwasanya ini kok ada matahari gede ya, oh iya kayak bagus nih, gede nih, ternyata malamnya tenggelam. Oh enggak kayak gini Tuhan itu. Jadi dia membuat sebuah monolog narasi terhadap dirinya sendiri bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin tenggelam, Tuhan itu tidak mungkin seperti bintang-bintang, Tuhan itu tidak mungkin seperti apa gitu. Tapi mereka lah sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kayak gitu. Nah, sedangkan memang ada kesalahan dalam pemahaman ustadz-ustadz Islam zaman sekarang yang salah memaknai ayat ini. Memang saya harus akuin, ini memang ada salah. Gitu. Nah makanya tadi saya mohon bantuan ayat mana yang menjelaskan tentang itu, karena saya memang lupa ayatnya. Oh ternyata sudah dibantu sama teman-teman, terima kasih. Sudah dibantu sama Kak Agatha juga, terima kasih. Bahwasanya pemaknaan daripada ayat ini adalah bersifat monolog. Nah adapun yang bercerita tentang itu adalah diambil dari kitab Apokrifa.
gitu. Iya, Anda mengatakan apokrifa kok dipakai gitu di kitab legenda. Itu permasalahannya. Jadi yang saya maaf ini saya potong ya Pak ya. Saya nggak menanyakan tentang itu ya. Kenapa Allah ini kan Quran ini kan wahyunya Allah ya. Saya belum ke tafsir dulu ya. Itu tafsiran oke lah, penjelasannya itu saya paham gitu ya. Kenapa Allah menyusun ayatnya dari apokrifa gitu? Ini kan Quran ini katanya ayatnya Allah. Kalaulah memang di zamannya Abraham atau Ibrahim itu ya, ini adalah yang ditemuinya adalah Allah ya. Kenapa Allah menarasikan yang lain daripada yang lain ini? Yahudi sendiri yang adalah cucu dari Abraham ya. Israel itu kan cucunya Abraham ya. Dari Yakub kan. Yakub itu adalah Israel. Cucu dari Abraham ya. Israel sendiri cucu kandungnya Abraham tidak pernah menuliskan bahwa kakek dia pernah berandai-andai seperti yang dituliskan Allah di dalam Quran. Nah ini yang jadi pertanyaan saya itu ini, kenapa Allah ya menuliskan ayatnya ini demikian gitu. Ini kisah ini nggak pernah terjadi gitu. Kalau kita tanya sama cucunya dia pasti ketawa ini. Kapan hari lah kakek moyang kami nih ketemu bulan dia pergi begitu. Bahkan Abraham kakeknya aja nggak pernah menarasikan berandai-andai seperti itu. Makanya saya agak lain sih Pak lihat Quran ini. Makanya ini adalah salah satu contoh kenapa saya tuh nggak dapat poin dari Quran sepanjang saya membaca Quran. Ini tuh kisahnya beda banget gitu loh. Baik. Nah, jadi Quran itu tidak mengambil dari apokrifa. Al-Quran itu artinya bacaan. Al-Quran itu artinya bacaan. Sehingga maksudnya Tuhan itu adalah menceritakan kembali, retell apa yang dialami oleh Ibrahim pada saat itu. Begitu. Abraham masalahnya tidak pernah mengalami itu. Itu justru pertanyaan saya. Abraham itu ya kakeknya bangsa Israel itu nggak pernah mengalami peristiwa demikian. Kenapa Quran menarasikan demikian? Ini Allah ini atau si penulis Quran ini dapat inspirasi dari mana gitu? Andai baca Taurat mungkin akan lebih rapi gitu. Sangat disayangkan gitu loh. Allah yang katanya penurun Taurat itu, tetapi tidak tahu isi Taurat itu, gitu loh. Baik. Jadi begini, ada Al-Quran itu secara klaim, dia memang Al-Quran mengklaim dirinya bahwasanya Quran itu adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Sebentar, ayatnya itu tadi sebentar ya, ada ayatnya. Nanti saya baru dibacakan untuk tafsirnya daripada ayat itu. Jadi Anda kita bisa baca ayatnya dulu aja Pak. Kita baca dulu ayatnya. Al-Maidah itu ya, kalau nggak salah ya. Bukan, Al-Maidah 48 yang saya ambil referensinya. Coba dibaca dulu Al-Maidah. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah turunkan daripada itu kitab. Ini Allah menggunakan isim ma'rifah. Alkitab ini dimaksud daripada Quran karena menunjuk. Jadi the books gitu. Jadi maksud dari Al-Quran. Gitu. Bil haq, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayh, yang dimana memiliki makna bahwasanya sebagai musaddiqan lima baina yadayh, sebagai pembenar gitu daripada kitab-kitab sebelumnya begitu. Terus kemudian bentar ini saya baca juga ya. Al-Quran kitab itu membenarkan kitab sebelumnya, berarti kitab sebelumnya benar. Pembenar, ya kan? Gitu kan? Iya, pembenar, tapi membenarkan itu maksudnya gimana itu? Berarti bukan menyempurnakan. Tadi narasi Bapak menyempurnakan. Kalau dikatakan pembenar, membenarkan ya. Di sini ini saya baca ya. Membenarkan berarti mengatakan bahwa ini benar kitab sebelumnya. Ya kan? Gitu kan? Quran ini membenarkan kitab sebelumnya, bukan menyempurnakan. Ini kan dua diksi yang berbeda, Pak. Apakah Anda bisa bahasa Arab? Ya, Anda selalu dari tadi ya, ini ya saya katakan ya, kelemahan saya tidak bisa bahasa Arab, seolah-olah Anda hendak menarasikan bahwa Al-Quran ini tidak diterjemahkan dengan benar gitu loh. Itu yang sebenarnya dari tadi saya sudah memaklumi ya. Anda selalu mengatakan, apakah Anda bisa bahasa Arab? Seolah-olah penerjemah ini lebih bodoh daripada
Anda gitu. Anda lebih pintar dari penerjemahnya. Jadi Bukan ini begitu. terjemahan ini salah gitu loh. Bukan begitu. Padahal di sini jelas-jelas tertulis ya, Hmm. Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, bukan menyempurnakan gitu loh. Ya. Ya saya nggak tahu mana yang lebih kompeten menerjemahkan, apakah penerjemah Quran atau Anda ya. Itu kalian lah yang bisa membicarakan itu. Jadi Tapi begini. saya yakin ya, ini dari Al-Quran yang saya baca, ini orang-orang yang sementara tadi Bapak bilang adalah seorang akademisi. Sementara penerjemah ini wah lebih jago lagi kalau kata saya ya. Karena ini Zulkarnain Sena Hikmat ini badan ini ya. Konsultan ahlinya itu Ustadz Dr. Haji Fahrur Rozi Abdillah MA Al-Hafiz. Penanggung jawabnya, wah ini tim Al-Qosbah. Wah ini kalau Anda mengatakan penerjemah ini kurang mumpuni ya sangat disayangkan sekali ya. Begini Kak Agatha, itulah perbedaannya antara Muslim dan Kristen. Jadi di dalam Islam dan Kristen, kenapa kami selalu merujuk pada kitab yang asli? Kami tidak menggunakan terjemahan. Karena kami menyadari bahwasannya tidak semua orang Muslim itu bisa bahasa Arab. Itulah kenapa para lajnah Quran atau penterjemah daripada Quran, pentarjim daripada Quran, mereka akan menerjemahkan Quran dengan bahasa yang kiranya mudah dipahami. Tapi bagi orang yang mengerti bahasa Arab, yang dimaksud daripada pembenar, dia akan mengerti karena dia melihat rujukan langsung daripada pengertian maknanya. Gitu loh. Nah, sedangkan Oke, menurut Bapak pembenar saya itu tadi nggak artinya motong sampean loh. Saya tadi dipotong terus. Gantian dong. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita mengerti daripada bahasa Arab itu sendiri, oke, di dalam penerjemahan betul membenarkan. Kalau orang awam akan mengatakan, oh berarti membenarkan kitab-kitab sebelumnya dong. Berarti, apakah berarti isinya ketiplek di anu? Tidak. Kalau kita merujuk kata-kata musaddikon, dari kata saddaqa yusaddiku, artinya membenarkan, di mana yang bersifat itu ada tashihnya atau ada membenarkan sesuatu yang salah. Jadi Quran memandang dalam sudut pandang Quran, sudut pandang Islam, ketika kita menemui bahwasannya ada kekeliruan dalam Taurat, ada Zabur, nah Quran ini yang membenarkan. Makanya Quran menggunakan kata musaddiqan. Kalau Quran menggunakan ketiplek sebelumnya, mestinya mutabi'an. Mestinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi mutabi'an lima baina yadayh. Harusnya begitu diksinya. Nah, itulah yang membedakan antara Islam dan agama yang lain, terutama misalkan, mohon maaf nih ya, mengatakan dari Kristen. Saya terima. Saya terima. Jadi ini bukan masalah saya menyerang Kak Agatha mentang-mentang saya tidak bisa bahasa Arab menyerang. Bukan begitu. Enggak. Saya nggak mau lari ke situ lagi. Saya nggak begitu terlalu bermasalah ya. Mungkin ini cara pandang Anda. Tapi saya mau tanyakan gini, Pak. Kalau dikatakan di situ ya, Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya. Oke, anggaplah kami menyetujui bahwa Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Boleh saya tahu kitab sebelumnya menarasikan seperti apa sehingga harus dikoreksi oleh Quran? Oke, jadi begini. Ada beberapa yang kita pandang itu adalah bersifat khurafat ataupun Israiliyat. Contohnya begini. Di dalam kekristenan, ya memang ada sikap trinitas, di mana dia menganggap ahad dalam satu. Bukan ke situ Pak. Tadi ini masih masalah Abraham aja dulu. Ya. Masih masalah Abraham ya. Kita karena gini Pak ya. Kalau Anda mengatakan ya, Quran ini bentar ya. Saya paham. Jadi di dalam Quran Anda mengatakan sabar sedikit. Sedikit ya. Ini saya beritahukan kepada Anda ya. Injil kami atau kitab perjanjian baru kami, ya Pak ya. Ini murni yang mengkanonnya adalah gereja. Ya. Kalau dikatakan Allah menurunkan Injil, ya orang Kristen itu cuma mau ketawa aja gitu ya. Orang Yahudi bodo amat gitu ya kan. Kenapa? Karena Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.